Ya. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Suaranya mungkin sudah ini ya, Bapak? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, sudah Pak? Oh, bagus. ya. Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Ibu rekan semua. Suatu kehormatan Banjatim dan saya Rate bisa bergabung di keluarga besarnya Macung di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan seluruh mahasiswa dan mahasiswi Macung yang membanggakan. Salam hangat, salam kenal dari saya Rati Puspitasari Eko Putri. Sungguh saya itu sebenarnya excited sekali Bapak mendapatkan tawaran menjadi narasumber di Macung, karena yang seperti kita ketahui bersama itu Macung ini mencetak wirausaha-wirausahaan baru ya Pak ya, betul, baik Bu. di Kota Malang dan di luar Kota Malang. Itu yang apa ya, menggembirakan lah bagi kami. Sungguh saya ini tertarik Pak kalau bisa sama Macung ini, karena kan selain juga nyambung lah istilahnya dengan pekerjaan saya di bagian kredit, dan saya ini juga pengen belajar sebenarnya banyak tentang wirausaha itu seperti apa. Ya, mungkin sekilas Pak dari saya perkenalan. Saya ini masuk di Banjatim pada tahun 2008 Bapak. Saya ditempatkan pertama kali Bapak Ibu sekalian di Surabaya di kredit korporasi. Jadi kredit di atas 5 miliar. Di sana untuk proyeknya memang proyek para bukan UMKM ya, sudahan ya. Jadi PT-PT yang membangun kayak jalan tol dan misalnya hotel kayak gitu. Lalu saya harus pindah mutasi ke Kepanjen mengikuti suami, kebetulan beliaunya fungsional di Kabupaten Malang di tahun 2012. Di Kepanjen saya menangani UMKM Pak, tetap di bagian kredit. Iya. UMKM, mikro, di situ ternyata saya menemukan suatu keunikan ya Pak ya, sangat perbedaan sekali antara kredit korporasi dan UMKM. Karena kalau di korporasi itu semuanya serba tercatat, terlaporkan apa. Kalau di UMKM ini kan yang penting jalan, kayak gitu ya. Yang penting jalan, tapi mereka tambah bisa hidup gitu loh. Nah, selanjutnya saya 2014 promosi di Banjatim Cabang Malang hingga sekarang jadi penyelia operasional kredit. Nah, itu sekilas dari saya, Pak. Mungkin ada gambaran. Iya, terima kasih Bu Rati. Tinggalnya di Kepanjen atau di Malang, Bu? Saya posisi di Malang, Bapak. Di Malang. Oh, iya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini mungkin dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, ini kita mungkin lebih sifatnya ke sharing aja ya. Kita saling sharing, saling berbagi pengalaman, karena kan apa ya istilahnya, kredit ini sebenarnya kan ilmu seni juga ya. Ya memang apa ya, memang nyambungnya sama para wirausaha, calon-calon wirausaha ya Bapak ya. Jadi alur di tempat kami ini kurang lebih seperti ini Pak. Jadi para wirausahaan ini memiliki usaha itu bisa datang ke Banjatim, bisa datang ke bank, atau dibawa dengan pihak marketing. Nanti di bagian marketing ini akan dikumpulkan data-datanya dan akan diserahkan ke bagian admin kalau di sini. Di admin, apabila sudah di-screening untuk kelengkapan datanya, selanjutnya akan diserahkan ke bagian kami, analis gitu. Jadi kami yang akan menilai proposalnya seperti apa sih proposal yang bisa untuk diajukan pembiayaan itu semua. Nah, analis inilah bagian kami. Nah, untuk sebelum menginjak ke analisa, mungkin sekilas aja, Pak. Jadi perbankan ini adalah siklus dananya ini kami menyimpan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, giro. Selanjutnya sama bank ini kita akan kelola dan kita akan saluran kembali dalam bentuk kredit di masyarakat. Mungkin itu, dan saya rasa tahu semuanya sudah tahu ya tentang dana dan kredit. Nah, inilah peran bank untuk para wirausaha. Calon-calon para wirausaha diharapkan wirausaha ini nanti bank itu tidak hanya berperan sebagai pendana, Pak, tapi kami juga sebagai penasehat, Bapak dan Ibu semuanya dan rekan-rekan. Jadi pendana di sini maksudnya kita mensupport
tambahan modal kerja. Jadi arti kata support tambahan itu yang bersangkutan sudah memiliki modal, namun kita sebagai pihak bank ini mensupport tambahannya, tambahan dari modal itu. Ada 2 kredit secara garis besar, yaitu investasi dan modal kerja. Apabila yang bersangkutan ingin membuka cabang baru, menambah mesin, itu mungkin bisa mengajukan kredit investasi. Namun, kalau ada tambahan tentang siklus, seperti nambah kas, nambah piutang, persediaan, kita akan support ditahan modal kerja istilahnya. Namun, bank ini tidak hanya sebagai pendana saja, Bapak Ibu, tapi kita juga berfungsi sebagai penasehat. Artinya kita ini juga sebagai consulting, pendamping, kita monitoring. Jadi kredit yang setelah kita kucurkan, nggak langsung kita biarkan, tapi kita dampingi. Bagaimana kredit yang kita berikan, apakah sudah sesuai dengan penggunaan, apakah kira-kira nanti ada rancangan bisnis ke depan, rencana prospektif ke depan. Nanti kita coba hitungkan analisanya, untung ruginya. Jika kita rasa itu bagus, kita usulkan gimana kalau tambah lagi kreditnya. Jadi kita sebagai penasehat. Dan jika ada kesulitan atau disampaikan, itulah peran bank di situ, Bapak, untuk UMKM. Seperti itu. Nah, ini adalah kredit. Kredit itu asal katanya adalah kredere ya istilahnya. Semua itu kan istilahnya hanya administratif. Yang penting itu ininya, Pak. Jadi kredere itu adalah kepercayaan, komitmen. Jadi kita itu sama-sama percaya. Itu aja kuncinya, Pak. Jadi kredit itu intinya antara bank dan antara calon nasabah kita saling-saling percaya. Kita sama-sama saling berkomitmen. Yang dinilai dari bank itu hanya 2, nasabah yang mampu dan nasabah yang mau. Mampu di sini apa? Dia memiliki kemampuan untuk bayar dan dia mau untuk membayar kembali hutangnya. Berbeda jika dia mampu tapi dia tidak mau membayar, atau dia mau membayar tapi dia tidak mampu. Jadi hanya itu saja sih sebenarnya 2 kunci dari kredit itu. Dia mampu dan mau membayar. Landasan dasarnya satu kata, percaya. Kita bank harus percaya kepada nasabah dan nasabahnya juga harus percaya kepada bank. Seperti itu. Nah, ini sekilas alur yang tadi telah kami yang saya ceritakan tadi, Pak. Jadi calon debitur, yaitu para wirausaha ini semuanya, ini membawa berkas pengajuannya ini, permohonannya ini bisa datang langsung ke bank atau lewat marketing kami. Nanti selanjutnya data ini semua di-screening oleh bagian admin di kami. Apakah lolos persyaratan atau tidak secara screening. Apabila lolos, akan diserahkan pada kami, pihak analis. Kita akan melakukan kunjungan, Pak. Jadi kita melakukan kunjungan, apakah proposal kredit ini bisa kita teruskan. Dan kita analisa aspek per aspek. Jika dapat disetujui, kita akan lanjutkan ke pencairan, dan akan kita lakukan pendampingan yang tadi saya bilang, pengawasan dan pembinaan. Jika kredit itu lancar, lunas, kita harapkan untuk mengajukan lagi. Siapa tahu ada pengembangan ke depan. Jadi yang kita harapkan itu nasabah terus tumbuh bersama kami gitu loh. Jadi nggak hanya berhenti. Nah, namun apabila persetujuan itu tadi belum layak atau mungkin belum bisa, akan kami tolak. Seperti itu. Nah, ini adalah kriteria UMKM. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, bahwa UMKM itu secara garis besar adalah terbagi menjadi 3 bagian. Mikro, kecil, dan menengah, di mana ini bisa dikatakan kategori mikro, kecil, dan menengah ini dilihat dari nilai aset dan omset yang dimiliki. Jadi kalau yang memiliki aset, semuanya ini tidak termasuk tanah dan bangunan ya rekan-rekan ya. Jadi di luar tanah dan bangunannya, jika asetnya itu hanya 50 juta, mungkin dapat tergolong usaha tersebut mikro. Dengan omset maksimal 300 juta. Jika itu kecil, asetnya hingga sampai 500 juta, dengan omset 300 sampai 2,5 M, kita sebut kecil. Dan lebih dari itu kita sebut menengah. 500 sampai 10 M untuk aset, dan omsetnya 2,5 sampai 50 M. Ini
badan usaha itu saya rasa banyak ya. Badan usaha itu, badan hukum, ada firma, ada yayasan, ada koperasi. Namun secara garis besar ini rata-rata yang mengajukan ke kami ini 3 inilah yang maksudnya yang familiar juga ya bagi teman-teman semuanya. Jadi ini ada perusahaan perorangan. Nah ini mungkin yang bisa untuk para wirausaha ini nanti diharapkan dari maju lulusan bisa bikin usaha franchise atau apa. Ini bisa dibuat perusahaan perorangan, CV dan PT. Untuk perbedaannya, kalau perusahaan perorangan ini tentunya hanya dimiliki perorangan, pengelolaannya pastinya sangat sederhana, dan modalnya minim, tidak terlalu besar. Nah, ini bisa mengajukan di kami kredit itu sebagai pendampingan untuk support modalnya. Minusnya, kelangsungan ini tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya rajin, ya usahanya jalan, ya Pak ya. Kalau pemiliknya males-malesan, ya usahanya segitu-segitu aja. Mungkin nanti setelah sukses, perorangan bisa ditingkatkan jadi CV, di mana di situ ada pemilik aktif dan pemilik pasif. Pemilik aktif sebagai pengelola dan pemilik pasif sebagai penyumbang modal. Nah, ini untung ruginya ini nanti akan ditentukan di awal di akta notaril, di akta notaris. Nanti berkembang lagi jadi PT yang terdiri dari berbagai modal saham, di mana pemilik modal terbesar itu adalah pemiliknya. Dan saham ini bisa diperjualbelikan. Gitu. Nah, ini mungkin yang dicari ya untuk proposal kreditnya. Jadi proposal kredit ini secara garis besar seperti ini, rekan-rekan semuanya. Jadi yang pertama adalah surat permohonan. Surat permohonan ini, sekilas saya ceritakan ini harus ditulis apa adanya, jujur, terbuka. Berapa sih rencana yang mau dijadikan untuk tambahan pengajuan kredit itu dituangkan di surat permohonan. Selama berapa lama? Berapa lama ini ditentukan apa? Ditentukan dari seberapa sih saya itu istilahnya sudah menghitung dulu ya keuangannya. Saya itu sanggup mengembalikan dalam waktu berapa lama gitu ya. Jangka waktunya berapa lama. Oh, saya rasa 3 tahun saya sudah BEP kok. Oh, 3 tahun saya sudah bisa kok mengembalikan. Nah, kita ada 2, kalau modal kerja bisa sampai 4, kalau investasi bisa sampai 5 atau 6, tergantung usahanya. Dan kita diceritakan, tujuan penggunaan kredit ini loh untuk ini. Nah, nanti kita bisa arahkan, oh cocoknya ke modal kerja, cocoknya kepada investasi. Di surat permohonan ini istilahnya curhat singkat lah, antara calon nasabah dengan pihak bank, menceritakan tentang kebutuhannya, seperti itu. Surat permohonan dilengkapi dengan foto suami istri jika itu perorangan, seluruh pengurus dan pengawas itu jika CV atau PT, dan pemilik jaminan. Pemilik jaminannya ini juga suami istri. Selain foto juga ada KTP, KK, surat nikah, dan surat keterangan usaha dari desa. Kalau desa, Bapak Ibu, ini biasanya usaha perorangan. Jadi kalau usaha perorangan cukup dari surat keterangan usaha dari desa. Tapi kalau meningkat jadi CV, PT bisa dilengkapi NPWP, SIU, TDP, IUJK, SBUJK kalau kontraktor. Dan sekarang kan Pak Jokowi lebih mempermudah ya dengan cukup membuat NIB yang bisa diakses semua orang itu. Nah, atau izin-izin lain dan akte pendiriannya tergantung dari usahanya yang bersangkutan. Nah, selanjutnya dilengkapi dengan daftar supplier. Daftar supplier ini adalah supplier-suppliernya usaha-usaha ini apa aja, termasuk daftar mesin dan peralatan, dan alur produksinya bagaimana. Jadi bisa kita lampirkan di situ. Jadi kita sebagai pegawai kita bisa punya gambaran, oh usahanya ini alur produksinya seperti ini. Ini berlaku mungkin untuk usaha yang produksi ya, beda lagi dengan usaha trading. Kalau usaha trading mungkin cukup melampirkan daftar supplier aja. Terus ringkasan singkat kebutuhan. Ya, semi-semi curhat, rencananya ke depan punya angan-angannya seperti ini. Dilengkapi RAB jika itu pembangunan dan FS. Dilengkapi juga dengan nota-nota usaha, jual dan beli. Istilahnya kayak kulaan ya, jual beli terus dijual. Itu adalah pasti nota-notanya. Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Laporan keuangan tahun 2 tahun terakhir ini dari neraca.
neraca laba rugi, dan dari legalitas jaminan. Jaminan ini macam-macam ya, rekan-rekan. Jadi kalau jaminannya ini berupa aset tetap, sertifikat, nanti legalitasnya berupa SHM atau SHGB. Cuman menurut Undang-Undang Agraria kan sekarang SHGB-nya ini ya sesuai dengan ya tidak bisa diperpanjang ya atau apa ya. Jadi lebih baik disarankan di sertifikat. Terus kalau itu berupa kendaraan bisa berupa BPKB, kalau itu berupa mesin bisa buktinya adalah faktur. Dilengkapi BBB, appraisal, dan mutasi rekening koran. Mutasi rekening koran ini adalah selama usaha itu berjalan, dia biasanya kerjasama dengan bank apa untuk gironya atau untuk tabungannya. Siklus keluar masuknya itu di mana? Di bank mana? Mungkin bisa dilampirkan 6 bulan terakhir. Secara garis besar adalah proposal kreditnya ini harus mencakup seperti ini. Ini nanti semua dibawa, ditunjukkan kepada kami, diserahkan kepada kami, disertai aslinya. Nah, ini akhirnya lari ke analisis kredit. Jadi begitu proposal tadi sudah kita terima, sudah lolos screening dari bagian admin, akhirnya kita sebagai analis, kebetulan saya di tempat kami bertanggung jawab sebagai analis kredit, di sini kita baru menilai, kita akan mengadakan kunjungan. Kunjungan ini macam-macam, ada kunjungan ke nasabah, kunjungan ke supplier, kunjungan ke tetangga-tetangga terdekat, atau info-info terkait atau dinas-dinas terkait yang tergantung dari usaha yang ini, dari usaha yang diajukan. Secara garis besar ini tips analisis kami ini hanya mengandung 6C. Yang pertama adalah karakter. Yang terpenting dari kami adalah dia yang mampu dan mau, yang tadi saya sampaikan. Jadi maunya ini kita lihat dari karakternya. Ini adalah karakternya dia, track recordnya dia. Nah, ini bisa terlihat kalau usahanya itu sudah jalan 2 tahun. Makanya kenapa kok banyak perbankan itu yang usaha harus berjalan minimal 2 tahun. Nah, ini yang diharapkan. Karena kita biar bisa melihat track record-nya dia. Dengan seluruh yang berhubungan, misalnya para supplier, para konsumen. Nah, ini kita bisa nilai dari track record-nya dia. Terus kita bisa nilai dari mutasi rekening korannya dia, yang tadi kita minta, apakah aktif atau pasif. Atau hanya nabung, ternyata uangnya, pendapatannya hanya disimpan, gitu ya. Atau aktif perputarannya, memang dia kulaan, memang dia terjadi trading yang sesungguhnya, gitu ya. Dan karakter pribadi ini meluas. Dan istilahnya harus ada feel gitu antara calon bank dan nasabah, dilihat dari karakter pribadinya. Dan yang selanjutnya adalah riwayat hubungan dengan bank. Jadi perbankan itu memiliki istilahnya rapot ya, rapot dan riwayat suatu nasabah mulai dia pertama kali bertemu dengan bank sampai sekarang. Jadi itu ada riwayatnya dan itu namanya SLIK dan itu memang kita tiap bulan harus pelaporan ke OJK. Itu untuk penilaian karakter. Untuk capacity ini adalah kemampuan mengembalikan pinjaman. Yang tadi saya bilang mampu dan mau. Mampu di sini kita lihat, ini semua kita dapat pada saat proses interview Bapak dan Ibu, pada saat laporan kunjungan. Makanya kita harapkan pada saat laporan kunjungan ini benar-benar apa adanya, ditampakkan yang sesungguhnya. Biar enak kita mengarahkannya kemana. Di sini bisa kita lihat pola manajemennya seperti apa, tenaga kerja yang dimiliki bagaimana, terus kekuatan produknya, inovasi produknya, segmen pasarnya, yang dituju ke siapa? Apakah retail, apakah agen, atau apa, distributor. Terus pola pemasaran promosinya bagaimana selama ini? Apakah hanya lewat brosur, lewat media Instagram? Terus untuk pesaingnya, apakah dia mendominasi? Atau ternyata dia buka lapak, saat deretnya itu sudah banyak produk yang serupa. Nah, ini juga mempengaruhi juga penilaian kami. Terus bagaimana distribusi produknya? Dari dia ambil barang, hingga sampai dia barang itu diterima pembeli, bagaimana distribusinya? Sistem pembayarannya bagaimana? Apakah tunai, apakah tempo, itu semua kita pertimbangkan. Jadi
pegawai bank itu juga konsultan ya, semi-semi konsultan dan penasehat seperti itu. Terus mesin alat produksinya bagaimana, kapasitasnya berapa, apakah baru atau tidak, gitu. Bahan bakunya gimana, diperoleh di mana, apakah bahan bakunya termasuk bahan baku utama, apakah ada bahan baku substitusi, itu juga kita pertimbangkan. Karena takutnya kalau itu utama, akhirnya kalau terjadi sesuatu sama bahan baku itu, akhirnya usahanya nggak jalan. Nah, itu kan mempengaruhi juga. Terus kita analisa, apakah dia mampu? Mampu itu bagi kami, angsurannya asal tidak melebihi 30%, kita nggak masalah. Jadi kita ada batasnya. 30% dari total laba, angsuran yang kita harapkan dari nasabah itu tidak melebihi 30% dari total laba. Selanjutnya ke capital. Capital ini adalah, kita analisa full dari keuangan kalau ini. Kita akan nilai rasio per rasio. Ada profit margin dari laba dibagi penjualan. DER itu kemampuan seluruh hutang-hutangnya dia. BOPO, biaya operasional dan pendapatan. Interest coverage ratio ini adalah laba sebelum pajak dan ini dibagi sama bunganya. Dan current, kelancarannya. Ini kita di perbankan itu memiliki standar masing-masing tersendiri. Jadi DER-nya harus berapa yang bisa diterima bank, CAR-nya harus berapa untuk bisa diterima bank. Itu ada standarnya. Jadi dikatakan usaha ini sehat atau tidak, itu ada standarnya bagi perbankan. Dan selanjutnya ini kolateral. Kolateral di sini jaminan utama dan tambahan. Jadi kalau di jaminan ini yang saya tekankan ini ya, bank itu bukan pegadaian. Dalam arti kata bank ini bukan hanya menilai semuanya itu dari jaminan. Karena yang justru kita nilai dari bank ini adalah cash flow dari usaha itu. Kelayakan dari usaha itu. Jadi yang kita nilai itu layaknya dulu. Baru agunan tambahannya tadi berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau deposito. Prinsipnya, nilai aset tersebut harus lebih besar dari nominalnya, yaitu kurang lebih 80%. Selanjutnya kondisi ini adalah kondisi ekonomi, jadi kita juga menyeluruh apakah kondisi ekonomi mempengaruhi dari usaha itu, apakah usaha itu juga terpengaruh dengan nilai tukar, kurs, dan lain sebagainya, itu kita, terus inflasinya, kita juga pertimbangkan. Ataukah berpengaruh juga pada peraturan pemerintah yang lain. Nah, itu kita juga pertimbangkan. Dan yang terakhir, 6C adalah constraint. Di sini constraint itu adalah hambatan yang memungkinkan. Misalnya, usaha itu tadi bikin pom bensin, tapi di sebelahnya bengkel las. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan kami juga. Apakah bisa atau tidak untuk dibiayai. Mungkin itu 6C yang bisa penjabaran mampu dan mau tadi. Nah, ini adalah aspek-aspeknya, ringkasannya, tapi kurang lebih sama yang tadi saya sampaikan. Aspek di sini adalah aspek hukum, manajemen, pasar, teknik produksi, keuangan, dan jaminan. Aspek hukum ini dari legalitasnya ya Bapak Ibu, jadi legalitas yang sudah disediakan, kita nanti kita nilai aspek dari legalitasnya bagaimana, izin-izinnya. Kalau manajemen dari polanya, tenaga kerjanya, pengalaman usahanya selama ini dia menjalankan usaha. Kalau pasar pemasaran seperti tadi, proses produk secara keseluruhan. Kalau produksi yang seperti tadi saya sampaikan, alur dan mesinnya. Kalau keuangan itu tadi, apakah sumber dananya itu bisa untuk membiayai usahanya? Apalagi nanti mau pinjam. Nah, itu kita nilai rasio-rasionya. Dan aspek jaminan yang kita nilai 2, yaitu kelayakan dan jaminan dalam bentuk aset. Nah, ini inti dari inti, core dari core, bahwa intinya semua usaha yang berkelanjutan dan prospektif, asal tidak bertentangan dengan hukum, itu bisa kita biayai. Jadi sekali lagi, semua usaha asalkan memiliki prospektif ke depan, dan itu berkelanjutan, dan tidak bertentangan dengan hukum, itu pasti dapat dibiayai bank. Segera diajukan dengan jujur dan apa adanya, biar kita bisa tumbuh bersama antara pihak bank dan usaha.
Afwan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Ini adalah kontak person saya. Siapa tahu mungkin ada yang saling share, tukar informasi monggo. Ini kontak person saya di 0822 329 90998. Mungkin sekian Bapak pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Bu Ratih. Nah, sekarang mungkin waktunya pendalaman, nggih. Iya. Jadi begini Bu Ratih, di kampus kami untuk mata kuliah kewirausahaan itu sampai 6 semester, Bu. Jadi 3 tahun begitu. Siap. Jadi itu kuliah kewirausahaannya. Nah, mahasiswa itu mulai semester 1, 2 itu berlanjut. Nah, tahapnya untuk legal kemarin kita sudah belajar di semester yang lalu, di semester 4. Sekarang di semester 5 itu adalah pembuatan rancangan bisnis. Nah, tadi ada beberapa hal yang mungkin untuk mahasiswa tanyakan, ya. Silahkan ketik di kolom chat, nanti saya bacakan. Sambil saya akan menyampaikan dulu yang sudah ada di saya. Kan kami ini Bu, masih mahasiswa. Nah, kan belum menikah juga. Tadi di beberapa administrasi, syarat administrasi kan harus mengetahui suami atau istri. Nah, kalau ini belum berkeluarga, Bu, itu administrasinya bagaimana? Ya, untuk yang belum menikah, bisa dilampirkan adalah surat keterangan belum menikah saja, Pak. Oh, surat begitu. Keterangan belum menikah dari pihak desa atau kelurahan sudah cukup mewakili. Ya. Oh, oke, ya. Baik. Jadi asalkan kalau secara umur itu kan secara umur sudah cukup dari segi hukum ya Pak ya untuk melakukan perjanjian. Jadi kan dikatakan dewasa kan 17 ke atas 17 atau ke atas. sudah menikah ya Pak ya? Iya, betul. Iya. 21. 21 ya. Iya. Baik. 17 ke atas dan atau sudah menikah. Sudah menikah. Iya. Oke, Bu, ada pertanyaan lagi. Kan begini, kalau tadi secara umum bank kan lebih memilih yang sudah jalan 2 tahun begitu, ya. Iya. Nah, untuk menghitung 2 tahunnya itu biasanya dari mana, Bu? Nah, ini sekalian ada kasus sih, ada cerita. Maksudnya di mahasiswa kami, itu sebut saja namanya si A, yaitu kan semester 5 ini sudah mulai membuka rancangan bisnis, yaitu kopi. Dia dengan temannya begitu. Karena tugas kampus, dia bisnisnya kopi waktu itu. Dimulai semester ini, kemudian semua berkas-berkasnya yang selama dia kuliah, kemudian kan memang mahasiswa kami diminta untuk langsung praktek bisnis, Bu. Jualan, kemudian belanja, semuanya kan dia simpan. Kemudian selesai wisuda, jadi semester sekarang tahun ketiga, dia menjalankan bersama teman-temannya, tahun keempat itu kan sudah lepas dari dosen, tapi si mahasiswa ini menjalankan terus. Selesai wisuda, dia langsung mengajukan ke salah satu bank, itu di ACC. Pinjam alat untuk roasting kopi ya, 30 juta di ACC. Nah, kemudian dia cerita ke temannya. Nah, temannya mencoba sama, tapi bisnisnya lain, beda. Mencoba untuk pengajuan. Ternyata tidak di ACC begitu. Kira-kira yang tidak di ACC ini apa, Bu ya? Padahal katanya sih berkasnya sama. Jadi dia selama kuliah mencoba usaha, kemudian apa yang dicontohkan oleh si A tadi katanya sih sudah dijelaskan ke temannya si B. Ternyata tidak di ACC, meskipun pinjamannya justru di bawah, hanya 25 juta. Kira-kira dari perspektif analis, kemungkinannya apa ya kok tidak di ACC? Istilahnya sudah dicontekin lah Pak ya, sudah dikasih kerpeannya persis sama gitu ya Pak ya, tapi kok satunya di ACC, satunya tidak. Iya, bisnisnya kalau beda. Boleh tahu tadi bisnisnya tapi beda. Beda. Kalau boleh tahu untuk startup-nya dari dia pertama kali masih kuliah sampai usahanya dia pengajuan itu berapa lama ya Pak? 2 tahun, jadi dia semester. Oh 2 tahun juga ya? Iya, jadi kan dia tahun ketiga seperti ini, kelas seperti ini, dia udah jalan, belanjanya juga sudah disimpan, berkas-berkasnya. Kemudian ketika tahun keempat kan memang sudah tidak ada mata kuliah, tapi si mahasiswa ini tetap jualan sendiri karena meneruskan mata kuliah. Lah, pas wisuda selesai, itu dia langsung dapat pinjaman. Nah, ini temannya tidak bisa. Nah, itu kira-kira apa ya?
Jadi gini Pak, yang pertama poin pertama yang saya terangkan tadi, kenapa sih kok harus 2 tahun? Ya itu tadi yang sudah saya sempat singgung. Jadi 2 tahun itu karena kita itu track recordnya satu usaha itu bisa kita lihat selama 2 tahun itu. 2 tahun dari mana? Bukan berarti dari misalnya sebelumnya dia perorangan, lalu dia membuat CV, bukan 2 tahun dari CV-nya, tapi mulai dia berjalan usahanya itu memulainya, startup-nya di awal, itu sudah bisa terhitung dari 0, hingga sampai 2 tahun. Itu poin kedua. Poin selanjutnya, kenapa kok satunya di ACC atau tidak? Nah, itu tergantung dari berbagai aspek, Bapak. Yang tadi saya sampaikan, nah, antara satu calon nasabah dengan nasabah lain itu berbeda ya. Jadi, memiliki insting, feeling, chemistry yang beda-beda juga. Intinya itu ada 6C yang tadi saya sampaikan, Pak. Karakter, capacity, condition, itu tadi. Terus kolateral gitu ya. Jadi walaupun secara proposal sama, namun apabila dari penilaian karakter itu berbeda, itu sudah berbeda. Gitu. Dan karena itu nanti akan kami tuangkan di peranalisanya, aspeknya. Itu. Selain itu juga mungkin rancangannya ke depannya bagaimana? Apakah itu memiliki perspektif? Nah, kan kita juga nggak tahu usahanya apa. Apakah dia memang ada wacana? Ya seperti tadi disampaikan sih, kadang anak kembar aja juga beda ya Pak ya, tidak terlalu identik. Gitu. Ya. Iya, oke. Terima kasih Bu Ratih. Mungkin gitu Pak. Iya. Baik, mahasiswa, ada pertanyaan dari mahasiswa? Silahkan. Ya. Belum ada yang chat ke saya, mungkin boleh kalau ada yang mau langsung bertanya. Ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari mahasiswa, Bu, ini pertanyaan kedua dari saya. Kalau selama ini dari pendampingan Bank Jatim, bisnis yang ramai setahun terakhir ini apa, Bu, yang didanai oleh Bank Jatim? Bisnis di bidang apa, Bu? Ini karena COVID ini ya Pak ya. Iya, iya. Jadi memang karena COVID ini memang bank ini salah satu yang benar-benar terdampak ya Pak ya. Sangat terdampak dari segala penjuru hantamannya, dan memang ini selain kedokteran ini juga bank ini juga mendapatkan PR besar. Mungkin kita tuh lebih banyak ke pemulihan ekonomi Pak untuk saat ini. Jadi yang paling kita prioritaskan adalah untuk kredit restruknya Pak. Jadi kita merelaksasi seluruh nasabah. Jarang sih memang untuk yang usaha baru itu memang jarang sekali yang masuk. Jadi kita lebih ke banyak ke pendampingan nasabah-nasabah kita existing. Nasabah juga kalau kayak gitu. Tapi kalau yang saat ini banyak ini adalah tentang relaksasi, jadi kita pemulihan juga para UMKM yang terdampak sekali dengan adanya COVID. Cuman kalau yang banyak pengajuan baru rata-rata yang ini bergerak di bidang kesehatan kayak apotik atau alat-alat kesehatan yang lain, rumah sakit itu juga banyak. Oh, iya, iya. Kalau sebelum COVID, Bu, mungkin yang di UMKM itu jenisnya produksi apa, makanan atau tekstil atau apa yang rame di Bank Jatim sebelum COVID? Iya, Pak Jatim bisa mengakomodir untuk semuanya, Pak. Jadi kami siap membantu support UMKM dari segala usaha, para usahawan muda, kayak tadi membuat kafe-kafe yang sekarang lagi booming di Malang, kami siap support, Pak. Jadi untuk tidak ada batasan sih, tidak ada batasan industri atau makanan apa, intinya kita selalu support apapun itu. Jadi istilahnya mungkin dulu Bank Jatim identiknya Bank PNS mungkin ya Pak ya, tapi ternyata kan enggak. Bank ini terbuka untuk seluruhnya ya.
Jadi macam-macam sih Pak, ada trading juga, ada industri juga, tekstil juga ada, macam-macam dari segala jenis usaha industri. Iya, oke. Terima kasih Bu Ratih. Baik, mahasiswa, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Ya, mungkin yang orang tua juga punya bisnis, belum tersentuh dengan Nah, iya, perbankan, mungkin bisa dititip tanyakan juga boleh. Silahkan. boleh ditanyakan, boleh. Ya, mumpung kalian kan di rumah ini dengan orang tua juga. Ya, silahkan mahasiswa. Oke, mahasiswa, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya, oke, Bu. Kalau Bu Ratih selama ini mendampingi mereka yang berbisnis, kira-kira dari mereka yang sukses, itu Ibu melihat apa ya? Kira-kira bisnis itu melakukan apa kok bisa sukses selama pendampingan itu? Sehingga boleh dikatakan ada tips lah, Bu. Kalau bisnis itu kayak gini, karena aku melihat ketika mendampingi ini loh yang sukses. Nah, mungkin ada tips dari Bu Ratih. Iya. Kalau saya lihat ini bisnis yang sukses ini orangnya yang tekun ya Pak ya. Tekunnya dalam arti kata meluas. Tekun ini artinya tekun jujur, dia inovatif. Terus dia ini rajin pembukuan, pencatatan. Kadang pencatatan itu sepele, tapi ternyata itu apa ya? Istilahnya menjadikan dia tertib gitu loh. Akhirnya dia punya inovasi ke depan. Oh, sehari saya dapat segini, pengeluaran saya segini. Artinya dia disiplin diri. Nah, dan tidak menggampangkan bank gitu loh. Arti kata dia tidak menggampangkan. Kalau untuk angsuran dia tahu, oh saya berani pinjam karena saya sudah spekulasi hasil saya itu sekian. Nah itulah orang-orang yang saya lihat itu banyak berhasilnya di situ. Terus dia langsung inovatif, memiliki rancangan ke depan. Saya itu punya angan-angan 5 tahun ini saya harus seperti ini. Jadi sudah punya perspektif ke depan, rencana ke depan. 2 tahun lagi saya harus seperti ini, 4 tahun lagi harus seperti ini. Dan dia wujudkan, nggak hanya sekedar mimpi, mungkin itu Pak. Ya karena itu sih awalnya ya hanya satu sih, rajin, tekun dalam arti meluas gitu Pak. Iya, tadi menarik ada kata pendampingan. Nah, pendampingan yang selama ini terjadi, apakah mereka yang wirausahawan itu datang ke kantor ibu, kemudian bercerita, curhat, atau juga ada yang istilahnya datang dari Bank Jatim yang nengok ke tempat bisnis langsung, kemudian di lapangan langsung menjelaskan. Apakah ada juga seperti itu, Bu? Iya, jadi di kami itu ada aturannya ya Pak. Jadi kita kalau untuk nasabah lancar, kita itu diwajibkan 6 bulan. Setiap 6 bulan itu kita akan melakukan kunjungan Pak. Nah, kita monitoring nasabah kita istilahnya. Bagaimana sih nasabah itu setelah kita kucurkan dana? Apakah dana yang sudah kita sampaikan ini sudah tepat tujuannya? Di awal tadi takutnya rencananya mau beli mesin ternyata mau beli mobil kayak gitu. Lah kita coba, oh apakah benar sudah dibelikan mesinnya? Terus mesinnya gimana? Apakah berfungsi? Apa kira-kira mesinnya ini perlu ada tambahan? Oh ternyata mesinnya yang dibeli ini kurang ada mesin selanjutnya. Berarti gimana kalau kita tambahin kredit lagi? Jadi kita terus lakukan pendampingan. Apakah ada kesulitan? Siapa tahu waktu 6 bulan kreditnya berjalan, ada hambatan. Misalnya ada pesaingnya bikin usaha di sebelahnya. Itu kan pasti mempengaruhi cash flow-nya dia. Akhirnya kita tahu, oh cash flow-nya yang biasanya dia 1.000, hanya cukup 500. Nah, kita tuh lakukan pendampingan. Bagaimana, apakah tetap diteruskan dengan angsuran yang sekarang, atau coba dikurangi. Jadi kita monitoring terus. Itu setiap 6 bulan, jadi diharapkan itu ada hubungan kedekatan memang Pak, antara pihak bank dengan pihak nasabah. Kita monitoring terus, kita dampingi terus. Sampai kredit itu lunas. Nanti kalau kredit lunas, kita coba tawari kembali. Gimana Bapak sudah punya outlet 2, pengen bikin outlet lagi. Oh iya Mbak, itu loh ada tanah ruko dijual di depan. Kira-kira menurut Mbak gimana ya? Oh, kemarin ada pengalaman Pak, nasabah buka di situ kok ternyata sepi karena jalur cepat misalnya. Kan nggak mungkin kendaraan berhenti di situ dalam waktu ini untuk beli ini. Jangan Pak. Oh gitu ya Mbak. Atau mungkin
Mbak, saya mau beli ruko, harganya segini. Menurut Bang mahal nggak? Oh, coba sih Pak, kita appraisal-kan. Oh, jangan Pak, kemahalan. Nah, itu kita bisa kasih masukan di situ. Atau mungkin dia bikin wacana, oh saya pengen buka cabang baru di daerah ini. Wah, bagus itu Pak. Boleh Pak, nggak ada yang punya usaha itu di situ. Diajukan aja Pak. Kita coba hitung feasible study-nya. Sampai berapa sih Bapak itu bisa BEP dengan cabang baru? Atau cukup cabang satu, atau bisa nambah cabang banyak. Nah, itu kita coba dampingi Pak. Kita istilahnya kita kasih masukan ya. Jadi, oh ya udah Mbak, saya berani Mbak kalau 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun tuh gini Pak, gini-gini angsurannya. Ya udah Mbak, berani. Nah, itu kita ambil. Seperti itu Pak, untuk pendampingannya. Oh, berarti menarik. Artinya sebenarnya Bank sendiri proaktif gitu ya, dampingi bukan karena ada masalah, tapi memang sudah diagendakan ya. Nah, diagendakan juga 6 bulan mesti ke sana begitu ya. Udah ya, diagendakan setiap 6 bulan. Mesti kena nasabah tersebut. Iya, baik. Saya akan bacakan Bu, ada yang bertanya. Saya kan berdomisili di Batu. Apa pengajuan bisa di Bank Jatim yang ada di Batu? Apa harus ke cabang Malang? Misalkan ini bisnisnya ada di Kota Batu. Dia tinggalnya di Kota Batu. Untuk usahanya di mana? Usahanya ada di Batu, di tempat tinggalnya di Batu juga. Iya. Iya. Karena wilayah kerjanya Bank Jatim ini seluruh Jawa Timur termasuk di Jakarta dan Batam, memang kita coba arahkan untuk setiap pengajuan ini berdasarkan dengan domisili dan tempat usaha yang terdekat dengan wilayah kerja kami. Di Bank Jatim juga ada Bank Jatim Batu, monggo bisa hadir di sana karena sesuai KTP dengan usaha. Karena lebih apa? Karena lebih enak dari segi domisilinya sama. Terus monitoringnya juga enak Bapak, yang tadi 6 bulanan itu. Jadi lebih dekat. Jadi kita lebih sarankan tidak harus ke Bank Jatim Malang, tapi ke Bank Jatim terdekat dengan domisili dan tempat usaha. Ya, oke, Bu Ratih. Itu tadi kalau domisili dengan tempat usaha sama. Kalau misalkan domisilinya di Batu, tempat usahanya outletnya dari Kota Malang. Nah, ini lebih baik kemana? Jadi ini Bu, kalau lebih baiknya gimana, kalau Bu? untuk wilayah Malang Raya aja saya rasa nggak masalah sih Pak di Malang ya. Di Malang aja nggak apa-apa karena kan tempat usahanya di sini. Di Malang, jadi mungkin kan kita lebih banyak ngontrolnya yang di tempat usaha. Dan apalagi tidak masalah karena kan istilahnya wilayah Malang Raya. Masih Berbeda Malang Raya. mungkin domisilinya di Jember. Tapi usahanya di Malang. Gitu ya. Misalnya ada domisili di Jember, usaha di Malang. Nah, nanti kita gali lagi. Yang bersangkutan pemilik usahanya ini lebih banyak di mana gitu loh. Lebih banyak di Jembernya atau lebih banyak di Malangnya. Terus apa pemilik usaha ini terjun langsung? Kan kadang ada ya yang penting pegawainya yang jalan, kan gitu juga ada ya, Pak. Jadi nanti yang kita akan arahkan. Tapi kalau saya rasa domisili di Malang, di Batu, usaha di Malang, bolehlah diajukan di Malang karena kita lebih dekat dengan usahanya, kita lebih mudah untuk controllingnya, lebih mudah untuk monitoringnya seperti itu. Iya, oke, baik. Terima kasih Teresia Dinda sudah melontarkan pertanyaan ya. Oke, mahasiswa yang lain masih ditunggu karena waktu kita masih ada sekarang 15.25. Jadi masih ada 15 menit. Ya, silahkan kalau ada yang mau tanya, masih ada waktu 15 menit. Sambil menunggu pertanyaan kamu, saya akan bertanya lagi nih ke Bu Ratih. Begini, kalau misalkan ini mahasiswanya masih merintis usaha, kemudian dia pakai usahanya papanya, orang tuanya. Jadi yang minjem orang tua, kemudian berkas-berkas yang dipakai untuk pengajuan itu orang tua, tapi pemakaiannya mau dipakai untuk anaknya. Nah, ini kira-kira bisa apa enggak, Bu? Atau join? Nah, menurut Ibu bagaimana yang baik? Iya, ya.
Jadi ini adalah salah satu tantangan juga bagi analis ya. Jadi analis ini kan juga dituntut ya Pak ya, kode etiknya memberikan pinjaman sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Nah, itu yang tidak kita harapkan Pak. Yaitu tadi yang artinya kata tidak ada kata-kata terbuka tadi. Tetapi ada juga nasabah yang seperti itu menceritakan di awal. Nah, ini yang tidak sama sekali kita tidak harapkan. Karena kita sangat berharap bahwa kredit yang kita sampaikan adalah kredit ya untuk penggunaan itu, untuk usaha itu gitu. Jadi apabila tadi atas nama papanya ya kita pengembangan untuk papanya gitu. Jadi itu tidak kami sarankan ya. Karena pastinya akan berbaur, Pak. Akan berbaur dan akan justru ini kasihan sama yang tadi usaha baru itu. Pasti dia kan juga apa ya, saya tercampur ya sama keuangan dengan papanya itu. Jadi siapa tahu kan papanya juga nanti 50-50 kan kita nggak tahu. Termasuk pendampingannya dia tidak mendapatkan, iya, tidak mendapatkan pendampingan. Benar, karena usaha papanya kan malah sudah berjalan, ini sudah bagus ya Pak. Iya. Oke, baik mahasiswa, silahkan. Ada mau pertanyaan? Selain Teresa Dinda, ada yang mau tanya lagi? Saya cek di chat, masih belum ada tambahan. Kalau ada mau langsung tanya, boleh, silahkan. Boleh. Siapa tahu nanti mungkin tugas akhirnya Pak ya, ada yang terkait dengan pengajuan pinjaman di bank ini. Iya, mungkin boleh mengerjakan tugas akhir. Yang kamu apa ini keuangan. Jadi kebetulan ini juga ada konsentrasi keuangan yang gabung di sini. Ya. Baik, mungkin para dosen juga boleh kalau ada yang mau tanya. Kan ada yang punya bisnis juga nih dosen-dosen. Boleh tanya Bapak Ibu dosen. Siap, membantu. Iya. Oke, mahasiswa tidak ada pertanyaan? Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya persilahkan kepada Bapak Kaprodi, Bapak Sahala, untuk menyampaikan sesuatu, patah dua patah kata. Monggo, silahkan Bapak Kaprodi, Bapak Sahala. Ya, baik. Terima kasih Pak Felix. Selamat sore Bu Rati. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Ya, terima kasih Bu ya. Jangan kapok-kapok memberi pelayanan ke kami. Tidak Bapak, dengan senang hati. Oke, baik Bu. Saya kira sudah jelas apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Dan harapan kami ke depan, Bank Jatim bisa membantu kami ya, yang bantu teman-teman mahasiswa dalam mengembangkan bisnisnya nanti. Ya, jadi ya terima kasih atas siap. Ternyata Bu Rati sudah menjelaskan tadi dengan jelas bahwa lain juga modal juga kita diberi pendampingan ya, ada pendampingan dari atau tidak. Sekali lagi terima kasih ya Bu Rati dan salam kami kepada pimpinan Bank Jatim. Ya, terima kasih Pak Sahala untuk sepatah dua patah katanya. Bu Rati, saya mewakili. Terima kasih. Iya. Saya kembalikan ke Pak Felix. Terima kasih Pak Felix. Iya, sama-sama Pak Sahala. Terima kasih Pak Sahala, juga terima kasih Bu Rati untuk waktunya. Apakah bisa didengarkan suara saya? Karena saya tadi sempat keluar, tiba-tiba mati. Bisa terdengar ya suara saya? Kedengarannya. Oh ya, baik ya. Bisa Bapak? Oh baik, ya. Terima kasih Bu Rati, sudah kita lebih cepat 5 menit untuk waktunya, dan saya pikir juga tidak apa-apa, semuanya sudah tersampaikan dengan baik.
Terima kasih saya sebagai koordinator mata kuliah umum mengucapkan terima kasih. Tahun depan pasti kita akan minta lagi Bu untuk angkatan berikutnya karena setiap tahun kami ada mata kuliah ini. Gitu. Boleh nggak harus tahun depan Pak, bulan depan juga nggak apa-apa. Iya. Oke. Pak, mungkin ini satu tips lagi Boleh, buat teman-teman para Silakan. wirausaha yang punya rencana pinjaman di Bank Jatim, bukan di Bank Jatim aja, mungkin di bank lain. Jadi saya juga tadi lupa menyampaikan bahwa calon nasabah itu juga memiliki hak juga, Pak. Hak bertanya kepada pihak banknya mengenai yang pertama itu suku bunga, Pak. Suku bunganya itu harus ditekankan. Jadi mungkin buat teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi harus jeli juga sama suku bunganya. Apakah suku bunga yang berlaku di bank itu adalah efektif, anuitas, atau flat. Itu benar-benar harus ditanyakan dan dituangkan di perjanjian kredit. Dan selanjutnya itu juga harus ditanyakan secara perjanjian tentang denda, penalti-penalti lain jika ini melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo atau keterlambatan. Nah, hal-hal ini adalah hak tanya dari nasabah dan kita istilahnya di depan harus sama-sama jelas. Jangan hanya pengajuan pihak bank meng-ACC asal tanda tangan, tapi sebenarnya nggak tahu. Nanti akhirnya ribut di belakang. Nah, itu yang tidak kami harapkan. Mungkin itu juga sih satu tips, satu pesan saya, satu ilmu juga buat teman-teman yang pengen memulai usaha, punya ada wacana pinjaman ke bank, mungkin lebih diperjeli lagi tentang suku bunganya yang berlaku di bank tersebut itu apa, terus biaya realisasinya bagaimana, berapa, dan aturan-aturan tentang denda, pelunasan sebelum jatuh tempo, dan biaya-biaya lainnya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Sekali atas kesempatan yang telah diberikan saya, sama-sama. bisa bergabung dengan keluarganya Maju. Iya, sama-sama. Oke, saya bisa kenal. Kurang lebih seperti itu Pak pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada dua kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratih, ya sangat detail ya. Betul sekali Bu Ratih tadi mengenai aturan-aturan ya. Jangan sampai termasuk cicilan per bulan berapa harus jelas di awal, denda-dendanya. Ya, semoga tips dari Bu Ratih hari ini menginspirasi mahasiswa Majung untuk semakin bersemangat di dalam upaya untuk merintis usahanya, bisnisnya begitu. Baik, kalau tadi diawali dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk mahasiswa, agenda minggu depan tetap sama, kita akan mendengarkan inspirasi. Kalau hari ini dari Lembaga Keuangan Perbankan, minggu depan kita akan mendengarkan informasi dari Lembaga Keuangan Perkoperasian. Jadi minggu depan akan hadir narasumber koperasi dari Credit Union CU Sawiran. Jadi informasi, inspirasi untuk mahasiswa. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Ratih, Pak Sala, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu Ratih. Ya, terima kasih Pak Felix. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mari sama-sama. Pak. Makasih Pak. Sama-sama.